Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan mengenai kitab Fawaidul Mukhtarah sampai pada halaman 24 mengenai safar li talabil ilm. Pergi safar, pergi perjalanan untuk menuntut ilmu. Kita sebagaimana kita ketahui, banyak ulama yang kemudian menjadi ulama sekaliber yang luar biasa karena usahanya dia untuk mencari ilmu, bahkan sampai rela untuk safar bertahun-tahun untuk mendapatkan ilmu agama yang baik. Saya bawakan satu kisah yang masyhur, sering kita ketahui, mengenai Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Beliau Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, beliau kadang harus safar dari daerah Bukhara tempat beliau. Daerah Bukhara itu di dekat Rusia. Dan harus bersafar sampai ke Madinatul Munawwarah. Kadang bersafar sampai ke Irak. Kadang bersafar sampai ke Yaman. Kadang bersafar sampai ke daerah Syam. Untuk apa? Untuk mencari satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui kitab Sahih Al-Bukhari sebagai ashahul kutub, paling sahihnya kitab setelah Al-Quranul Karim. Karena sebab apa? Ihtimam, usahanya Imam Bukhari, himmahnya Imam Bukhari, safar keluar daripada tempat beliau, bahkan ke tempat jauh berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan satu hadis dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Al-Imam Bukhari dalam menseleksi hadis, beliau sangat ketat. Al-Imam Bukhari ketika ingin memasukkan satu hadis, beliau harus berjumpa langsung dengan periwayat hadis tersebut. Maka kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan di situ, haddatsana, berkata kepadaku, kata Imam Ghazali, kata Imam Bukhari, Musaddadun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika disebut kalimat haddatsana, berarti Al-Imam Al-Bukhari berjumpa dengan orang yang meriwayatkan hadis bernama Musaddadun. Kemudian Musaddadun berjumpa dengan orang yang meriwayatkan hadis fulan sampai Nabi besar Muhammad SAW. Harus talaqi, harus berjumpa langsung dengan periwayat hadis, dan periwayat hadisnya harus memiliki kriteria begini dan begini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam penseleksian hadis beliau. Baru kemudian Imam Bukhari berani memasukkan satu hadis mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau mau memasukkan satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari, beliau sholat 2 rakaat. Ini Imam Bukhari. Maka dari perjuangan Imam Bukhari dalam mencari hadis Rasulullah SAW, itu menjadikan kitab beliau Sahih Al-Bukhari menjadi ashahul kutub, sebaik-baik kitab, sesahih-sahih kitab. Ini sebab karena apa? Perjuangan Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, dalam menuntut talabatul ilm sampai safar keluar kota hanya demi mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Paham? Dulu ulama-ulama di Hadramut, di Yaman, sebagaimana yang dapat kita mendapatkan kisah daripada orang-orang terdahulu, itu setiap hari mondar-mandir keluar kota hanya untuk mendatangi majelis ilmu. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Syahibus Syaib, beliau dari tempat beliau di Husaisah, berangkat jalan kaki sampai ke tempat guru beliau di luar kota setiap hari, setiap pagi hanya untuk mendatangi majelisnya guru beliau. Setiap hari tolak bolak-balik keluar kota hanya untuk mendapatkan ilmu dari guru beliau. Sehingga nama beliau harum, dikenal sampai saat ini. Karena apa? Karena ihtimam beliau, himmahnya beliau untuk safar menuntut ilmu
ke tempat guru beliau di luar kota. Bahkan Syekh Salim, ada disebutkan Syekh Salim daripada kibar ulama, daripada termasuk membesar ulama di Hadramut, beliau itu berangkat menuntut ilmu selama kurang lebih 40 tahun. Keluar negeri 40 tahun untuk thalabatul ilm. Sampai-sampai keluarganya menyangka bahwa Syekh Salim ini sudah meninggal dunia. Karena lamanya thalabatul ilm keluar kota. Kemudian ketika beliau balik ke Hadramut, wah, girangnya luar biasa alul Hadramut. Ketika beliau didapat dalam keadaan sehat wal afiat, masih dalam keadaan hidup, beliau kembali ke Hadramut, beliau mengajarkan ilmu beliau di Hadramut sampai ketika beliau di akhir umur, beliau mendapati murid-murid beliau sudah menjadi sekaliber mufti di Hadramut. Bahkan keluar daripada majelis beliau, didikan beliau, hampir 300 ulama mufti di zaman beliau berkat didikan Syekh Salim ini. Itu semua berkat apa? Termasuk daripada usaha Syekh Salim dalam berangkat safar menuntut ilmu selama 40 tahun. Sampai keluarga beliau menyangka beliau sudah meninggal dunia, kembali menyebarkan ilmu, keluar dari majelis beliau 300, kurang lebih 300 ulama yang berada di zaman beliau. Karena berkat didikan thalabatul ilm daripada Syekh Salim. Kemudian Harun ar-Rasyid, salah satu khalifatul muslim di Bani Abbasiyah. Beliau memiliki putra yang beliau jadikan putra mahkota, yaitu ada 2, Muhammad al-Amin dan Abdullah al-Ma'mun. Keduanya ini diminta oleh Harun ar-Rasyid setiap pagi untuk berangkat ke rumah Imam Syafi'i di Baghdad. Rumah Imam Syafi'i di Baghdad ini di ujung Baghdad. Tanpa pengawalan, tanpa ma'unah, berangkat jalan kaki kedua anaknya untuk berangkat menuntut ilmu di hadapan Imam Syafi'i, sampai akhirnya sewaktu-waktu Harun ar-Rasyid berangkat menjumpa dengan anak beliau ketika anak beliau masih belajar di Imam Syafi'i. Ketika Harun ar-Rasyid berjumpa anak beliau untuk ngecek lah istilahnya, bagaimana ini kedua anak saya belajar kepada Imam Syafi'i, apakah benar belajarannya? Kemudian anak ini mendapati Al-Imam Syafi'i sedang berwudu, mengajarkan wudu kepada anak-anak Harun ar-Rasyid. Ketika sudah belajar wudu, anak Harun ar-Rasyid ini diperintahkan untuk mempraktikkan wudunya. Ketika mempraktikkan wudunya, kemudian Imam Syafi'i mau menuangkan air untuk Imam Syafi'i berwudu, anak Harun ar-Rasyid ini hanya ngelihati saja. Ketika ngelihati saja Imam Syafi'i berwudu, Harun ar-Rasyid marah. Dikatakan, saya mengirim Muhammad al-Amin dan Abdullah al-Ma'mun kepada Imam Syafi'i untuk belajar ilmu dari rumahnya ke sini untuk jalan kaki, hanya bukan untuk berwudu saja, belajar wudu saja, tapi belajar adab dengan Imam Syafi'i, menuangkan air wudu kepada Imam Syafi'i. Wah, ini ihtimamnya, betapa kuatnya Imam Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid mendidik anak-anaknya, keluar dari pagi hari belajar kepada Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu, sampai-sampai ketika Imam Syafi'i mau berwudu, Harun ar-Rasyid marah kalau anak-anaknya tidak menuangkan airnya untuk Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ibu beliau Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang janda, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin bekerja untuk membantu ibunya, tidak usah thalabatul ilm, mau bekerja untuk membantu ibunya, ibunya malah marah. Dikatakan, ya Ahmad, jangan sampai engkau menjadi orang yang tertinggal di kota Baghdad ini. Keluar, safar untuk menuntut ilmu. Akhirnya ibu daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini ngasih upah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang dia punya, agar Imam Ahmad bin Hanbal berangkat ke Mekah untuk thalabatul ilm. Kemudian ketika usaha ibunya Imam Ahmad bin Hanbal ini agar Imam Ahmad bin Hanbal safar berangkat menuntut ilmu, jadilah Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang imam, menjadi seorang mujtahid yang sampai saat ini madhabnya kita ketahui dan kita ikuti. Insyaallah kisah daripada safar
menuntut ilmu, keluar kota untuk talabatul ilmi, menjadikan kita semangat untuk terus berangkat menuntut ilmu. Kadang kita ini cuman hujan aja, males untuk berangkat talabatul ilm, padahal hujannya masih air, belum hujan batu. Nah, kalau hujan batu sudah masih makdur. Nah, ini hujan masih air, masjid dekat, majelis banyak. Nah, kita usahakan untuk himmah kita menuntut ilmu lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.